Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-10 ya, membahas tentang materi stres dan kreativitas kerja. Mas Mbak semua, untuk materi ini pastinya yang terbayangkan Anda adalah stres ya, stres. Nah, stres di sini nanti kita akan bahas secara spesifik dan kreativitas kerja seperti itu. Nah, Mas Mbak, untuk definisi stres adalah keadaan yang bersifat internal yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik atau lingkungan dan situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol ya. Inilah definisi stres ya, dimana definisi ini pastinya Mas Mbak semua stres itu kaitannya yang bersifat internal ya. Kemudian keadaan ini pastinya kaitannya disebabkan juga oleh kaitannya lingkungan, kemudian situasi sosial yang pastinya di situ berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Inilah definisi stres. Kemudian untuk jenis-jenis stres Mas Mbak semua. Stres itu ada eustress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif dan konstruktif. Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan organisasi. Jadi Mas Mbak semua, kaitannya dengan jenis-jenis stres ini, di mana yang pertama eustress ini adalah kaitannya dengan respon yang kaitannya terhadap stres yang bersifat sehat ya, karena itu juga positif dan konstruktif. 2 itu adalah distress. Distress itu adalah hasil dari respon stres yang bersifat tidak sehat atau negatif dan destruktif. Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi. Inilah distress Mas Mbak semua. Kemudian untuk gejala stres. Gejala stres itu yang pertama itu adalah fisik, yaitu nafas memburu, mulut dan kerongkongan kering, tangan lembab, merasa panas, otot-otot tegang, letih yang tidak beralasan, sakit kepala dan gelisah. Inilah gejala stres yang pertama itu kaitannya dengan fisik, dimana ketika kita itu nafas kita memburu, jadinya kita itu bahasanya itu deg-degan gitu loh Mas Mbak semua. Itu berarti kita mengalami gejala stres yang kaitannya dengan fisik ya. Kemudian mulut dan kerongkongan kering, jadi kita itu ngomong itu kadang terbata-bata, tidak jelas. Itulah kaitannya dengan gejala stres yang kaitannya fisik ini tadi. Kemudian merasa panas, keringat itu muncul seperti itu. Kemudian otot-otot tegang ya, kemudian sakit kepala, pusing seperti itu, dan gelisah. Gelisah ini jadi orang itu tidak tidak fokus seperti itu, karena gelisah ya pastinya pikirannya tidak fokus. Nah, inilah merupakan gejala stres yang kaitannya dengan fisik. Kemudian yang kedua adalah perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas dan sedih, jengkel, salah paham, tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan semangat, sulit konsentrasi, sulit berpikir jernih ya, sulit membuat keputusan, hilangnya kreativitas, hilangnya gairah dalam penampilan, dan hilangnya minat terhadap orang lain. Inilah Mas Mbak semua yang termasuk di dalam perilaku kaitannya dengan gejala stres. Nah, perasaan bingung, ketika kita bingung itu merupakan gejala dari stres. Nah, ini terlihat dari perilaku. Cemas, sedih ya, karena murung seperti itu, ada rasa jengkel ya.
kemudian salah paham seperti itu ya. Inilah merupakan gejala stres yang kaitannya dengan perilaku. Kemudian tidak menarik ya, kehilangan semangat yang tadinya belum mengalami gejala stres, masih semangat, tetapi karena stres itu tadi dari perilaku bisa terlihat dari kehilangan semangatnya ya, sulit konsentrasi karena pikirannya tidak fokus ya, namanya stres itu pasti kurang fokus seperti itu, sulit berpikir jernih, kemudian sulit membuat keputusan ya. Inilah yang merupakan gejala stres yang terlihat dari perilaku ya. Kemudian 3 adalah watak, Mas Mbak semua. Watak dan kepribadian. Watak dan kepribadian yaitu sikap hati-hati menjadi cermat yang berlebihan, cemas menjadi lekas panik, kurang percaya diri menjadi rawan. Nah, inilah dimana untuk gejala stres itu tadi, untuk watak dan kepribadian ini ketika sikap kita itu sangat berhati-hati, kemudian cermat itu berlebihan itu juga kurang bagus Mas Mbak semua ya. Berarti kalau kita itu sangat hati-hati, sikap sangat hati-hati, cermat yang berlebihan ini juga menunjukkan kita itu kena gejala stres ya. Kemudian dari cemas itu menjadi lekas panik, kurang percaya diri, inilah merupakan dari gejala stres yang nomor 3 yaitu watak dan kepribadian. Kemudian Mas Mbak semua, dari beberapa uraian di atas pastinya dapat disimpulkan bahwa stres itu merupakan suatu kondisi ketegangan yang memengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang di mana ia itu terpaksa memberikan tanggapan berlebihan ya, melebihi kemampuan penyesuaian dirinya terhadap suatu tuntutan eksternal atau lingkungan. Nah, inilah pastinya Mas Mbak semua harus memahami di mana bahwa stres ini merupakan kondisi ketegangan, yaitu tegang ya, pastinya akan memengaruhi emosi, kemudian proses berpikir itu akan berpengaruh, kondisi di mana ia itu akan memberikan tanggapan yang melebihi kemampuan penyesuaian dirinya seperti itu. Kemudian kita lihat dari dampak stres kerja. Kemudian dampak stres kerja ini kita lihat dari gejala psikologisnya. Ada kecemasan, ketegangan, bingung, dan mudah tersinggung. Inilah merupakan gejala psikologis yang kaitannya dengan kecemasan. Cemas yang berlebihan ketika kita itu mengalami kecemasan ini juga merupakan dampak dari stres kerja. Tegang, bingung ya, dan pastinya mudah tersinggung itu juga merupakan dampak dari stres kerja. Kemudian adanya frustasi ya, sensitif, gejala psikologis ini kaitannya dengan frustasi, sensitif, depresi ya, kemudian komunikasi tidak efektif, perasaan terkucil, kebosanan, menurunnya rasa percaya diri, ini merupakan gejala psikologis Mas Mbak semua. Jadi di dalam gejala psikologis ini yang pastinya Anda memahami ya, dampak dari gejala psikologis adalah ketika itu orang mengalami frustasi, sensitif, semua itu akan muncul di dalam gejala psikologis ketika dampak stres kerja ini muncul. Kemudian setelah kita membahas tentang stres ya, kita sekarang ke kreativitas kerja. Nah, kreativitas kerja ini, kreativitas itu merupakan potensi yang dimiliki setiap manusia dan bukan yang diterima dari luar diri individu. Kreativitas yang dimiliki manusia lahir bersama lahirnya manusia tersebut. Dalam kehidupan ini, kreativitas itu sangat penting karena kreativitas itu merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia. Di dalam kreativitas, Mas Mbak semua, bahwa kita semua itu memahami di mana setiap manusia itu pastinya ya bukan diterima dari luar diri individunya.
ya, kaitannya dengan kreativitas karena kita melihat dari potensi ya. Kemudian ini pun kreativitas itu yang dimiliki manusia itu lahir bersama lahirnya manusia tersebut. Jadi ketika mempunyai kita itu potensi kreativitas itu lahirnya juga bersama lahirnya manusia itu tersebut. Nah, dalam kehidupan ini Mas Mbak semua, yang sangat penting di dalam kreativitas itu adalah kita lihat kreativitas itu merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia, di mana manusia itu harus benar-benar mempunyai potensi atau kreativitas di dalam diri masing-masing, karena kaitannya dengan individu itu tadi. Karena Mas Mbak semua perlu Anda ingat bahwa lahirnya manusia juga lahirnya kreativitas itu ya. Nah, inilah yang perlu Anda ketahui bahwa setiap individu itu memiliki kreativitas sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian kita lihat definisi kreativitas menurut para ahli ya. Menurut Connie R. Semiawan, kreativitas adalah modifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Dengan kata lain, terdapat dua konsep lama yang dikombinasikan menjadi suatu konsep baru. Inilah Mas Mbak semua, di mana definisi kreativitas itu menurut para ahli. Kita lihat menurut Connie dulu ya. Kalau untuk menurut Connie itu adalah adanya kreativitas itu adanya modifikasi ya, atau adanya inovatif ya. Modifikasi itu berarti adanya beda ya, kemudian ada perbedaan seperti itu. Kita lihat bahwa dengan kata lain di sini ada dua konsep lama dikombinasikan menjadi suatu konsep baru. Jadi ketika seseorang itu mempunyai kreativitas itu sebelumnya dia sudah mempunyai, tetapi dia itu berada di era yang sekarang, nah sudah semakin dewasa, maka adanya konsep yang baru. Jadi konsep lama dan konsep baru itu dikombinasikan menjadi modifikasi. Inilah definisi kreativitas itu menurut Connie. Kemudian menurut Jawad, dikutip dari Kemendikbud, kreativitas adalah kemampuan berpikir untuk meraih hasil-hasil yang variatif dan baru serta memungkinkan untuk diaplikasikan baik dalam bidang keilmuan, keolahragaan, kesusastraan maupun bidang kehidupan lain yang melimpah. Mas Mbak semua, di dalam kreativitas ini ya menurut Jawad itu adalah kaitannya dengan kemampuan berpikir ya, kemudian katanya meraih hasil-hasil yang variatif dan baru. Kemudian di mana untuk memungkinkan ini pastinya baik di bidang keilmuan, keolahragaan itu semuanya itu adalah bidang kehidupan lain yang melimpah. Maka Mas Mbak semua, kita lihat dari beberapa teknik ya untuk memacu timbulnya kreativitas menurut Nursito. Jadi seseorang itu mempunyai kreativitas, tetapi kreativitas ini juga akan bertambah atau memacu timbulnya kreativitas itu juga dengan yang ini adalah aktif membaca. Ketika kita aktif membaca, kita punya wacana yang sangat luas ya, kemudian ilmu semakin bertambah, pastinya kreativitas kita juga akan muncul, di mana aktif membaca ini sangat penting Mas Mbak semua ya. Kemudian gemar melakukan telaah. Nah Mas Mbak semua, dari aktif membaca pastinya akan juga akan gemar melakukan telaah tentang kaitannya dengan beberapa kaitannya dengan definisi ya kaitannya dengan yang dipelajari seperti itu. C, yaitu giat berapresiasi.
Nah, untuk giat berapresiasi di sini ketika kreativitas itu karena apresiasi ya, pastinya bisa memicu timbulnya kreativitas. Mencintai nilai seni. Nah, seni Mas Mbak semua, dimana orang itu ketika mencintai nilai seni ya, itu juga akan memacu timbulnya kreativitas. Nah, maka Anda lihat saja ya, misalkan saja pelukis itu kan jiwa seninya, nilai seninya kan sangat tinggi, maka di situ pun nanti akan munculnya apa, kreativitas Mas Mbak semua. Nah, untuk yaitu reflektif terhadap perkembangan, yaitu respektif ya, jadi Anda harus respect, harus memahami terhadap perkembangan ya, perkembangan semakin dimana kita lihat bahwa era globalisasi ini perkembangannya sangat pesat ya, Anda harus juga bisa melihat perkembangan ini disesuaikan dengan teknologinya ya. F, menghasilkan sejumlah karya. Menghasilkan sejumlah karya ini akan memacu timbulnya kreativitas ya. G, dapat memberikan contoh dari hal-hal yang dibutuhkan orang lain. Nah, ketika kita bisa memberikan contoh, kemudian pastinya yang dibutuhkan orang lain, ini akan juga memacu timbulnya kreativitas gitu. Kita lihat dalam bidang olahraga, kreativitas itu dapat diartikan dengan kemampuan berpikir secara lancar, lentur, dan orisinal dalam menciptakan suatu gagasan yang bersifat unik, berbeda. Nah, original, baru, indah, efisien, dan bermakna baik pada olahraga tari, olahraga musik, olahraga rupa, sehingga mampu menemukan suatu cara baru dalam memecahkan masalah yang ditemui pada bidang olahraga yang ditekuni. Mas Mbak semua, Anda bisa mengetahui bahwa di sini kita lihat dari bidang olahraganya saja. Olahraga di bidang olahraga kita di dalam kreativitas itu juga Anda mengetahui bahwa di sini di dalam olahraga itu harus secara lentur, lancar. Orisinalnya itu harus ada. Kemudian itu akan menciptakan suatu gagasan yang bersifat unik, di mana kreativitas itu juga akan memunculkan perbedaan, yaitu berbeda. Jadi adanya inovasi. Nah, adanya kebaruan, keterbaruan, indah. Nah, ini juga nanti akan bermakna bagi olahraga tari, maka adanya inovasi atau inovatif seperti itu. Olahraga musik juga sama, inovatif seperti itu ya. Jadi Mas Mbak semua, inilah dimana bidang olahraga kreativitas ini semuanya nanti akan menemukan suatu cara baru di dalam memecahkan masalah yang ditemui pada bidang olahraga yang ditekuni. Pastinya akan muncul berpikir secara lancar ini tadi, menciptakan gagasan yang bersifat unik. Nah, inilah akan muncullah atau memecahkan masalah yang ditemui di dalam bidang olahraga yang ditekuni. Kemudian untuk ciri-ciri kreativitas Mas Mbak semua, yaitu A, menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ketika diri seseorang itu mempunyai kreativitas, atau kreativitas itu tadi dari konsep lama ke konsep yang baru, kita lihat dari ciri-cirinya itu akan menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. B, menciptakan berbagai ragam dan jumlah gagasan guna memecahkan persoalan. Nah, C, sering mengajukan tanggapan yang unik dan pintar. D, berani mengambil resiko, di mana ciri-ciri kreativitas ini pastinya ketika kita itu berani mengambil resiko itu juga merupakan ciri-ciri kreativitas Mas Mbak semua. Suka mencoba, karena dari suka mencoba itu kita akan mengetahui nanti kita itu inovasinya itu harus di mana ya, nilai seni kita itu di mana, itulah kreativitas. F, peka terhadap keindahan dan segi estetika dari lingkungan.
Maka di dalam ciri-ciri kreativitas ini kita lihat peka terhadap keindahan dari segi estetika, dari lingkungan, ya. Jiwa seninya muncul karena kita berani mencoba, berani mengambil resiko. Ini pastinya merupakan ciri-ciri dari kreativitas gitu ya. Kita lihat dari tahapan kreativitas. Tahapan kreativitas itu akan muncul dalam 4 tahap sebagai berikut, Mas Mbak semua. Tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap pencerahan, tahap pelaksanaan, atau pembuktian. Inilah tahapan kreativitas, Mas Mbak semua, ya. Ketika kita lihat karya kreatif itu tidak hanya lahir karena kebetulan, Mas Mbak semua, melainkan melalui serangkaian proses kreatif yang menuntut kecakapan, keterampilan, dan motivasi yang kuat. Kita lihat ada 3 faktor yang menentukan prestasi seseorang, yaitu motivasi atau komitmen yang tinggi, keterampilan dalam bidang yang ditekuninya, dan kecakapan kreatif. Inilah karya kreatif, bahwa karya kreatif itu tidak hanya lahir karena kebetulan, ya. Pastinya melalui proses atau yang menuntut dia itu harus cakap, harus mau belajar, ya, berani mengambil resiko, kemudian mau mencoba, ya, karena dengan motivasi yang kuat itulah akan muncul karya kreatif seperti itu. Setelah Anda memahami tadi, Mas Mbak semua, kaitannya dengan stres, ya, dan kreativitas kerja, Mas Mbak semua, silahkan Anda menjawab, yaitu dari pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan dampak dan gejala stres kerja, ya. 2, apa yang dimaksud kreativitas menurut 2 pakar ahli yang berbeda, ya. Inilah pertanyaan yang saya berikan. Pastinya pertanyaan ini sudah saya sampaikan di materi tadi, ya, sudah saya jelaskan, Mas Mbak semua. Oke, Mas Mbak semua, ketika sudah Anda memahami ini, ya, dari soalnya juga memahami, Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Anda presensi di Siakat untuk pertemuan ke-10 perilaku organisasi, ya, hari ini, ya. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya, ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.